Salsabila Lubis, NIM 210306050 dari kelas Peternakan B Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan telur, sintesis yolk, sintesis albumen, sintesis kerabang untuk memenuhi tugas produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT MP IPM. Yang pertama, saluran pada unggas betina terdiri atas ovarium dan saluran oviduk. Saluran oviduk ini tersusun atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan juga kloaka. Yang pertama, ovarium merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gamatogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Selanjutnya yaitu infundibulum. Infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm, berfungsi untuk menangkap yolk yang sudah matang yang berasal dari ovarium, sehingga yolk bisa masuk ke dalam saluran oviduk. Selanjutnya menuju ke magnum. Magnum ini memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk mensintesis albumen kental dan cair serta sintesis kalazah. Proses ini berlangsung selama 3 jam. Selanjutnya yaitu isthmus. Isthmus memiliki panjang kira-kira 10 cm. Pada isthmus ini terjadi sintesis membran kerabang yang berlangsung selama 1 hingga 2 jam. Selanjutnya ke uterus. Uterus memiliki panjang sekitar 10-12 cm. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur atau clumping, kemudian pembentukan kerabang telur. Proses ini menggunakan waktu sekitar 18 hingga 21 jam. Selanjutnya yaitu ada vagina. Pada vagina terjadi pembentukan kutikula telur melewati vagina secara cepat sekitar 3 menit. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada kloaka. Kloaka merupakan tempat ujung di mana tempat telur akan keluar. Selanjutnya ada sintesis yolk. Proses sintesis yolk diawali dari kelenjar pituitari yang melepas hormon gonadotropin yang menembus ke theca layer yang akan menghasilkan hormon estrogen. Yang dimana hormon estrogen ini berfungsi untuk mensintesiskan bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid. Proses ini terjadi di nukleus pada hati. Kemudian hasil sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan vitiligonin, yang mana beta lipoprotein ini akan menembus 2 lapisan, yaitu theca layer dan granulosa layer. Selanjutnya vitiligonin akan terbagi menjadi lipovitelin dan juga sofitin, yang mana akan menembus 2 lapisan, yaitu theca layer dan granulosa layer, sehingga akan menghasilkan yolk. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis albumen. Protein albumen terdiri atas ovalbumin 54%, konalbumin 13%, ovomucin 11%, opoglobulin 8%, lisosim 3,5%, alfa dan beta opomucin 1,5-3%. Terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, opomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1-1,5%, opoglycoprotein 0,5-1%, dan papain inhibitor 0,1%. Sintesis albumen terjadi pada magnum. Albumen akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Molekul estrogen ini akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor yang tidak aktif sehingga menjadi 5 kali, kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu untuk menjadi mRNA, dan kemudian mRNA keluar dari nukleus menuju ke ribosom dan ditranslasikan menjadi protein spesifik berupa asam amino, dan
yang menghasilkan albumen dan protein telur khas lainnya. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Selanjutnya ada sintesis kerabang. Sintesis kerabang ini terjadi di dalam uterus selama 18-21 jam. Sintesis kerabang ini terjadi karena adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah. Ion karbonat ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2O, menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrase. Kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3 ditambah H positif. Kemudian asam karbonat akan masuk ke dalam cairan di dalam kelenjar kerabang dan kemudian melepas hidrogen. Lalu kalsium dalam plasma darah akan masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang. Kemudian kemudian bergabung dengan CO3 menghasilkan kalsium karbonat, yaitu kerabang telur. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.